감사합니다. Cerita dimulai oleh seorang wanita bernama Nabora yang baru selesai bekerja sebagai pengisi suara. Bora ditelepon ayahnya yang memberitahukan bahwa dirinya mendapatkan kiriman dari seseorang yang berisi undangan pameran dan juga kaset film dewasa. Melihat itu, Bora teringat akan masa remajanya pada tahun 1999 saat dirinya berusia 17 tahun. Saat itu, Bora memiliki sahabat bernama Kim Yundo yang menderita penyakit jantung. Hingga suatu hari, Yundo harus pergi ke Amerika untuk operasi jantungnya. Tapi Yundo yang sedang jatuh cinta menolak untuk pergi dengan alasan takut tidak bisa bertemu dengan pria itu lagi. Pria itu bernama Baek Hyun Jin yang bertemu dengannya di toko milik baju ibu Yundo. Karena sama-sama masuk sekolah yang sama, Bora memberikan ide dengan membuatkan Yundo email. Dan Bora berjanji akan mencari semua informasi tentangnya dan memberitahukan kepada Yundo melalui email tersebut. Hingga saat hari keberangkatan tiba, Yundo bisa berangkat dengan tidak mengkhawatirkan apapun. Saat hari pertama sekolah tiba, Bora sangat bersemangat. Hingga saat di bis untuk pertama kalinya Bora bertemu dengan Hyunjin. 기억해? 그의 백현진. 이번엔 네가 사라. Bora terus melakukan pengamatan dari mulai tinggi badan, minuman yang disukai, ukuran sepatu, olahraga yang disukai, hingga alamat rumahnya. Melihat Hyunjin terluka saat sepak bola, Bora sampai beralasan bahwa dirinya juga sakit, hanya untuk mengetahui keadaan Hyunjin. Saat mendengarkan percakapan mereka, Bora hampir diketahui oleh temannya Hyunjin yang bernama Pung Won-ho. 야, 오디션도 있어. 잠깐만. 정적인 목소리? 뭐 그런 거 본다는데? Karena mereka berdua mengikuti audisi grup penyiaran, Bora juga mengikuti audisi tersebut dengan menampilkan kemampuan bela dirinya, sehingga semua orang sangat takjub melihat penampilan Bora. Saat giliran Hyunjin mengundurkan diri dari audisi tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Bora. Merasa gagal karena Hyunjin tidak masuk dalam grup penyiaran, Bora kembali membuat rencana untuk bisa mengawasi Hyunjin melalui temannya Wonho. Saat di telepon umum, Hyunjin yang akan menelepon diikuti oleh Bora. Bora melihat satu persatu nomor yang akan ditujunya, tapi saat nomor terakhir, Wonho datang yang membuat menghalangi Bora. Setelah itu, Bora menghubungi setiap nomor, berharap salah satunya adalah nomor Baek Hyunjin. Hingga saat koin terakhir, Bora berhasil menghubungi Hyunjin. Bora yang mengaku sebagai lembaga survei untuk mengetahui lagu favorit Hyunjin. Tetapi Hyunjin mengetahui bahwa yang menelponnya adalah Bora. Di ruangan penyiaran, Wonho menanyakan tentang Bora yang menelepon Hyunjin, yang ternyata yang mengangkatnya adalah Wonho. 난 현진이라고 한 적 없는데. 보고 싶은 영화가 하나 있는데. Karena ayahnya Bora memiliki tempat sewa kaset film, Wonho membuat perjanjian dengan Bora. Dan Wonho ingin meminjam kaset film dewasa. Sialnya, saat di sekolah dengan tiba-tiba sekolah mengadakan razia. Bora yang diketahui membawa kaset film dewasa dihukum dengan teman yang lainnya. Dengan polosnya, Wonho mengambil kaset tersebut lalu pergi begitu saja. Ketika Bora menjaga tempat kaset ayahnya, Wonho datang menepati janjinya bersama Hyunjin. Hingga ketika Hyunjin dalam masalah, Bora menyelamatkannya dan berlari pergi dari tempat kejadian itu bersama. Karena menyelamatkannya, kaki Bora sampai cedera sampai Bora harus menggunakan penyangga. Karena merasa bersalah, Hyunjin belajar motor untuk bisa memberikan Bora tumpangan. Semua yang dilakukan Bora membuat Hyunjin tertarik padanya dan mengajak Bora berkencan. 사귀자. Tapi Bora menolaknya dan pergi meninggalkannya karena merasa semua yang dilakukan itu hanya untuk sahabatnya saja. Karena terburu-buru, Bora meninggalkan penyangga kakinya yang membuat Wonho mengejarnya. Hal itu membuat perasaan Bora menjadi aneh terhadap Wonho. Hingga saat karya wisata, Bora yang kekurangan uang untuk membeli ekstra murbei dibantu oleh Hyunjin. Hyunjin terus mengajak Bora berkencan, tapi Bora terus menolaknya. Saat malamnya, Bora dan teman-temannya berpesta minuman. Hingga ketika Bora parah mabuknya, tidak sengaja mendatangi kamar Wonho
yang dikira kamar orang yang mengambil minumannya. Kemudian saat wali kelasnya mengecek setiap kamar, Bora ditarik Wonho ke tempat lain untuk bersembunyi. Keesokannya mereka semua dihukum. Lalu datanglah Wonho yang memberikan Bora air madu untuk meredakan pengarnya. Bora yang mulai tertarik pada Wonho terus melihatnya dari kejauhan hingga Hyun Jin yang menyadari bahwa Bora menyukai Wonho mengajaknya untuk berfoto. 야 웃어라. 갑자기. Hasil foto tersebut Bora kirimkan kepada Yundo. Bora dan Wonho semakin dekat setelah Wonho bekerja paruh waktu di toko es krim di depan toko kaset Bora. Hal itu membuat Bora bahagia. Hingga saat malam hari, Bora bermain bersama adiknya hanya untuk melihat Wonho pulang. Saat malam itu, Wonho mengajak Bora mengambil buah plum di dekat rumahnya. Wonho bercerita bahwa saat kecil dirinya tinggal di tempat itu. Sampai suatu hari, dirinya pergi ke Selandia Baru. Setelah orang tuanya bercerai, Wonho kembali ke Korea bersama ayahnya. Sedangkan adiknya masih tinggal bersama ibunya di Selandia Baru. Mendapatkan pujian bahwa suaranya cantik, membuat Bora salting. Saat mereka akan berciuman, hal itu digagalkan oleh buah plum yang jatuh. Sesampainya di depan rumah, Bora memberanikan diri mengajak Wonho untuk menonton bioskop saat akhir pekan. Dan Wonho menjawabnya dengan kecupan yang membuat Bora bahagia. Kebahagiaan itu Bora ceritakan kepada Yundo lewat email. 근데 사랑에 빠진 것 같아. Karena semua pakainya mirip pria, Bora membeli baju hanya untuk menonton film dengan Wonho. Pulang berbelanja, Bora bertemu Hyun Jin dan mengajaknya makan es krim di tempat Wonho. Melihat Bora yang belepotan makan es krim, Hyun Jin akan mengelapnya, tetapi Wonho yang cemburu memberikan tisu kepada Bora. Wonho dan Hyun Jin terus bersaing hanya untuk mendapatkan perhatian Bora. Tapi tiba-tiba datanglah Yundo yang baru pulang dari Amerika, membuat Hyun Jin dan Wonho kebingungan melihatnya. Di rumah, Yundo bertanya sejak kapan Hyun Jin bekerja di toko es krim dan mengapa Bora tidak memberitahukan tentang itu. Bora menjawab bahwa itu adalah Wonho, temannya Hyun Jin, sedangkan Hyun Jin yang menggunakan kaos abu-abu. Flashback saat Yundo bertemu dengan Wonho yang menggunakan baju Hyun Jin yang tidak tahu mengapa. Sejak mengetahui salah orang, hal itu membuat semuanya menjadi patah bagi Bora. Perasaannya itu Bora akan ceritakan kepada Yundo, tetapi melihat luka operasi Yundo membuat Bora mengurungkan niatnya itu. Bahkan email yang sebelumnya dikirim pada Yundo, Bora menghapusnya yang belum dibaca oleh Yundo. Bahkan saat menonton film, Bora menggantikannya oleh Yundo. Hari demi hari, Bora mulai menjauhi Wonho. Perasaan itu membuat Bora sedih, tetapi di sisi lain dirinya bahagia karena melihat sahabatnya bahagia. Bora mendapatkan pesan dari Wonho untuk menghubunginya dengan nomor yang dikirimnya. Tidak ingin melihat Yundo sedih, Bora menelpon Wonho lewat telepon umum. Lalu tiba-tiba Wonho datang menemui Bora dan mengungkapkan perasaannya. Tetapi Bora langsung pergi seolah-olah memutuskan semua hubungan yang belum sempat terjalin. Di tengah hujan, Wonho menatap surat yang seharusnya dia berikan pada Bora. Surat itu berisi ungkapan perasaannya bahwa dirinya menyukai Bora. Wonho mulai menyukainya sejak pertama kali bertemu Bora saat Wonho pertama kali datang ke Korea. Bahkan Bora tidak menyadari pertemuan itu. Oleh takdir, mereka terus dipertemukan hingga bersekolah di tempat yang sama. Bora terus melakukan hal aneh yang membuat Wonho semakin tertarik. 우리 태권손이 오셨네? 뭐 격파하다가 늦은 거야? 태권도 진짜 잘하더라. Bahkan Bora yang mencari informasi tentang Hyun Jin pun sempat membuatnya cemburu. Namun kecemburuan itu hilang setelah mengetahui Bora juga memiliki perasaan yang sama seperti Wonho. Namun kisah cinta mereka tidak berjalan mulus, karena Wonho harus meninggalkan Korea dan kembali ke Selandia Baru. Meskipun begitu, Wonho berjanji untuk kembali setelah itu. Itulah isi surat Wonho yang tidak pernah sampai kepada tangan Bora. Bahkan saat di sekolah, mereka mulai canggung.
Hingga suatu hari mereka harus pergi untuk mengedit video penyiaran di tempat pamannya Yundo bekerja. Hari itu Yundo mulai mengetahui Bora dan Wonho saling menyukai. Bahkan Wonho berani menggantikan Hyunjin hanya untuk menaiki roller coaster bersama Bora meskipun takut ketinggian. Wonho mulai memberitahukan tentang kepindahannya ke Selandia Baru. Terkejut akan hal itu, Bora berusaha bersikap seolah-olah biasa saja. Yundo yang sudah mengetahui mulai mempertanyakan pada Bora, mengapa Bora tidak jujur padanya. Yundo kecewa karena Yundo memperlakukan dirinya bagaikan seorang pasien, bukan seperti sahabatnya. Tetapi Bora hanya ingin melihat sahabatnya bahagia, dan Yundo kembali mengatakan bahwa dirinya pun bisa mengorbankan perasaannya jika mengetahui Bora menyukainya. Di rumah, Yundo menghapus semua pesan informasi yang diberikan Bora. Yundo menemukan pesan yang telah dihapus sebelumnya oleh Bora. Isi pesan tersebut menceritakan perasaannya pada Wonho. Perasaan tersebut membuat Yundo lega karena Bora sempat memberitahunya. Di sekolah, Yundo menceritakan bahwa Bora sangat mencintai Wonho. Tapi karena dirinya juga mencintai, Bora harus menyimpan perasaannya hanya demi Yundo. Mengetahui itu, Wonho terus menunggu Bora. Sayangnya, Bora berada di rumah sakit karena adiknya yang sakit. Keesokannya, Yundo berpura-pura sakit agar bisa berbicara dengan Bora. Yundo meminta untuk tidak menyimpan perasaannya sendirian dan mengajar Wonho yang akan pergi ke Selandia Baru. Di stasiun, mereka akhirnya bertemu. Bora meminta maaf atas segala yang dilakukannya, tapi justru Wonho berterima kasih atas semua momen indah bersama Bora. Mereka berdua akhirnya saling mengungkapkan perasaannya. Mereka terus bertukar kabar lewat email. Tahun baru tiba, Wonho memberitahu Bora bahwa dirinya mendaftar di universitas di Seoul dan berharap bisa satu kampus bersamanya. Email tersebut menjadi pesan terakhir dari Wonho. Bahkan setelahnya Bora tidak pernah mendapatkan kabar Wonho melalui apapun. Bahkan setiap hari, Bora berusaha melupakan Wonho dan kembali hidup seperti biasanya. Kembali ke masa sekarang, Bora mendatangi rumah lamanya dan menemukan undangan kiriman dari Joseph. Bora pun mendatangi undangan pameran tersebut. Sangat takjub melihat pameran tersebut, namun seketika melihat tulisan mengenang kepergian Pung Wonho membuat Bora sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Lalu muncul Joseph yang ternyata adik dari Wonho yang dulunya sempat diceritakan. Joseph bercerita bahwa dirinya menggelar pameran agar Bora bisa mengetahui seberapa besar cinta Wonho terhadapnya. Meskipun sebelumnya dirinya benci terhadap Bora, tapi setelah menemukan rekaman itu, Joseph sangat berterima kasih karena memberikan kebahagiaan untuk Wonho. 고마워요. 형에게 좋은 추억 남겨줘서, 그리고 기억해줘서. 제가 원호를 어떻게 잊겠어요? Kembali ke rumahnya, Bora memutar kaset film dewasa yang dikirim Joseph. Ternyata kaset tersebut rekaman yang dibuat Wonho. Melihat rekaman itu, Bora terharu karena setiap momen yang dilakukan bersamanya dari tahun 1999, sejak masa SMA Bora, sampai rekaman Wonho dan Joseph berhasil direkam. Rekaman itu agar Bora sabar karena sebentar lagi mereka akan bertemu. Melihat itu, Bora kembali terharu. Itulah akhir dari film ini. Gimana tanggapan kaliannya guys?